A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wassallim ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli illa yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, nikmat, karunia serta kasih sayangnya lah kita masih dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, bahagia jumpa lagi bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa yang sama berbahagia, telah hadir di studio narasumber kita. Saya akan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustadz siapa ya? Ustadz siapa, Ustadz? Iya, Ahmad Kamil. Ustadz Ahmad Kamil MPD. Ya, bincang-bincang Ustadz, ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal kita jalin silaturahim, gitu ya Ustadz ya, benar ya? Ya, benar. Karena Ustadz ini kan perdana ya Ustadz tampil di CWM. Iya, betul. Iya, pemirsa di rumah biar tahu siapa bahwa Ustadz Kamil MPD. Asalnya dari mana Ustadz? Aslinya dari Bugis, Makassar. Bugis, Makassar. Tinggalnya di mana Ustaz? Tinggalnya di Moyo, kilometer 13. Kilometer 13. Sudah lama Ustaz di Sorong? Alhamdulillah, dari sejak lahir di Sorong. Oh, ternyata orang ini. Sorong. Lahir di Sorong ya Ustaz ya? Lahir di Sorong. Berarti orang tua juga ada di Sorong ya Ustaz ya? Iya, betul. Boleh tahu Ustaz sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Sudah. Putra-putrinya ada berapa Ustaz? Putra 1, putri 1, alhamdulillah. Oh, berarti sudah 2 ya Ustadz ya. Sekarang umur berapa itu Ustadz? Sekarang umur 30 tahun. Tidak putra-putrinya? Yang pertama putri umur mau 7 tahun, 7 tahun ya. Baru masuk ya. SD. Iya. Insya Allah nanti bulan Juli masuk SD. Iya. Yang putra yang nomor 2 ini 4 tahun, mau 5 tahun baru mau masuk TK. 4 tahun 5 tahun mau masuk TK, berarti mau masih program 1 lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi putra dan putri yang soleh dan soleha ya Ustadz ya. Putra putrinya ya ada 2. Ustadz sendiri ya, pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, beliau adalah salah satu pengajar di SD TK Cahaya Islam Papua, kilometer 8 ya Ustadz ya. Yaitu yang berarti satu bangunan dengan pondok pesantren Islam Papua ya Ustadz. Pondok pesantren Islam Papua. Masya Allah, mudah-mudahan. Dan Ustadz juga dengar-dengar sering juga mengisi ceramah-ceramah di masjid di hari Jumat ya Ustadz ya. Iya, betul. Iya, mudah-mudahan majelis taklim juga ya Ustadz ya nantinya ya. Iya. Ya pemirsa, kalau sudah kenal maka Ustadz ada nomor HP-nya, kalau kurang jelas nanti tanya aja di saya, Ibu Haji saya mau ini yang Ustadz yang itu loh ya. Begitu bisa ya. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini di perdana ini Ustadz akan mengambil materi apa ini Ustadz? Ya, untuk saat ini karena begitu penting kita mengetahui, saya akan membawakan tema terkait 5 manfaat bersama teman-teman yang soleh. 5 manfaat bersama dengan orang-orang yang soleh atau teman yang soleh ya Ustadz ya. Ya, pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, apa manfaat jika kita berteman dengan orang-orang yang soleh? Ada 5 manfaatnya yang akan dijelaskan dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tema kita yang sangat bermanfaat saat ini, yaitu 5 manfaat mempunyai atau bersama dengan orang-orang yang solih. Karena ini menjadi penting bagi kita, ya, kita orang dewasa, selaku orang dewasa maupun anak-anak kita, ini sangat penting kita carikan, ya, teman-teman yang solih atau bersama dengan orang-orang yang solih. Karena lingkungan yang baik adalah faktor penentu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam sejarah Nabi SAW, ketika di Mekah tidak bisa lagi menjadi tempat yang baik, maka di mana seorang muslim tidak bisa lagi menjalankan ibadahnya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala pun mensyariatkan syariat hijrah. Jadi ketika di Mekah orang-orang soleh, ya, sahabat Nabi tidak bisa lagi menyembah Allah dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perintah hijrah atau berpindah tempat ke tempat yang lebih baik. Saat Nabi hijrah ke Madinah, maka yang pertama dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu masjid. Yang kita ketahui bahwa Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Nah, hal ini dikarenakan dalam kehidupan kaum muslimin, masjid merupakan pusat segala kebaikan, pusat segalanya kebaikan yang terjadi di masjid, baik terkait dunia, terlebih lagi dengan perkara akhirat. Setelah itu Nabi menaungi umat di bawah persaudaraan Islam. Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, dan terciptalah lingkungan yang baik. Terciptalah lingkungan yang baik, yaitu lingkungan bersama dengan orang-orang yang soleh, tempat yang baik dan orang-orang yang baik. Maka mencari lingkungan yang baik adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan tempat yang baik, maka ada syariat hijrah. Ketika kita berada di suatu tempat yang sudah tidak kondusif lagi untuk kita beribadah, untuk kita mendidik anak-anak kita, maka bisa jadi kita perlu untuk berpindah tempat ke tempat yang lebih baik. Dan terkait dengan mencari teman-teman yang baik, tentunya sangat banyak dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti' man aghfalna qablahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita harus bersabar bersama dengan orang-orang yang soleh, dan kita jangan mengikuti orang-orang yang telah dilalaikan hatinya dari mengingat Allah. Berteman dengan orang-orang yang solih
tidak ada ruginya sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisis salih wal jalisis saw kamathalis sahibil misk wakiril haddadi la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarih au tajidu rihahu wakirul haddadi yuhriqu badanaka au thawbaka au tajidu minhu rihan khabithatan." Kata Nabi SAW, permisalan orang atau permisalan teman yang baik dan teman yang jelek sebagaimana permisalan penjual minyak wangi, ya, atau dengan permisalan seorang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi yang kita berteman dengannya, maka kita bisa menjadi orang yang membeli parfumnya, ataukah kita bisa mendapatkan percikan harum dari penjual parfum tersebut. Adapun berteman dengan pandai besi, bisa jadi pakaian kita terpercik api, terbakar, yang kemudian kita pun bisa mencium aroma yang tidak sedap dari pandai besi tersebut. Maka kita akan melihat pembahasan berikutnya terkait dengan ini di sesi berikutnya. Ya. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya, sedikit namun subhanallah, mudah-mudahan bermanfaat untuk peserta atau untuk sahabat Mutiara Islam di rumah. Nanti kita lanjut kembali Ustadz, ya. Ya. Sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pembahasan sedikit namun sangat berbobot. Mudah-mudahan Anda jangan kemana-mana, karena Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, pemirsa CWM dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel, dan masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ahmad Kamil MPD dengan materi yaitu 5 manfaat berteman dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang bagaimanakah yang kita temani? Yuk kita ikuti kelanjutan tausiahnya. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya di antara hal menarik terkait dengan buah berteman dengan orang-orang saleh, baik yang kita ketahui, ya, ataupun dari kisah-kisah yang telah diceritakan di dalam kitab-kitab, ada sebuah kisah yang mungkin kita sudah masyhur mendengarnya, yaitu kisah terkait dengan anjing Ashabul Kahfi. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, bersahabat dengan orang-orang yang salih bermanfaat sampai pun hewan akan mendapatkan manfaatnya. Sebagaimana yang terjadi pada seekor anjing yang bersama dengan Ashabul Kahfi, di mana keberkahan dari mereka juga dirasakan oleh anjing tersebut. Maka apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi tatkala tidur dalam kondisi yang begitu ajaib, kondisi yang sangat ajaib yang terjadi pula pada anjing itu. Jadi Ashabul Kahfi, orang-orang yang di dalam gua, ditidurkan oleh Allah dengan yang cukup panjang, dan anjing itu pun ikut tertidur. Dan ini pertanda bahwa kebermanfaatan akan dirasakan oleh orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang soleh, sehingga dia disebut di dalam kisah yang sangat memiliki kedudukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidak ada nikmat yang lebih besar kepada seorang hamba setelah Islam daripada nikmat orang teman yang soleh. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun mengatakan, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang dapat membantumu untuk mengingat Allah. Maka pemirsa CWM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja buah dari berteman dengan orang-orang salih?
Ya, kenapa lingkungan dan teman-teman yang baik menjadi sesuatu yang sangat berharga? Ya, berikut kita akan melihat poin-poinnya. Yang pertama, manfaat yang pertama yaitu menjadikan baik atau mengarahkan ke jalan yang benar. Kita berteman dengan orang yang solih, kita akan diarahkan menuju jalan yang benar. Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seorang laki-laki itu bergantung kepada agama teman gaulnya. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman gaulnya. Karenanya salah satu sebab atau sebab penyesalan manusia ketika di yaumil kiamah nanti, salah satu sebab penyesalan manusia yang masuk neraka adalah karena salah berteman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabilan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan laqad adallani anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadulan." Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit kedua jarinya atau menggigit kedua tangannya, ya, menggigit kedua tangannya, yaitu sangat menyesal. Pertanda orang yang sangat menyesal seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama para rasul, mengambil jalan bersama-sama rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia." Inilah gambaran penyesalan orang-orang di yaumil kiamah nanti ketika masuk neraka. Dia menyesal, kenapa dulu saya tidak mengikuti Rasul, kenapa dulu saya berteman dengan dia, si fulan, kenapa dulu saya tidak berteman dengan si fulan yang bisa mengarahkanku ke jalan yang baik. Maka para ulama juga menyebutkan bahwa tidak termasuk ria, yaitu semangat beribadah ketika bersama dengan orang-orang solih. Tidak termasuk ria. Kita menjadikan orang-orang yang solih ketika dia semangat beribadah, sholat, kita pun termotivasi dengannya, maka ini bukanlah ria. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari berteman dengan orang-orang soleh yaitu menjadi benteng dari syaitan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah tiga orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan syaitan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang sendirian atau jauh dari kawan-kawannya. Tentunya maknanya adalah ketika kita sendiri kita akan bisa terombang-ambing. Ya, mungkin kita bisa ke perbuatan yang baik atau ke perbuatan yang buruk. Namun ketika kita ada contoh, ada teman atau ada jamaah yang kita ikuti, jamaah yang baik, yang solih, maka kita akan menjadi kuat. Kita akan diarahkan untuk terus bersemangat beribadah, sholat, ya, tidak melanggar batasan-batasan syariat. Maka inilah manfaat dari berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga yaitu menjaga agar kita istiqomah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang cukup panjang, ya, pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian orang tersebut mencari orang yang alim, yang banyak ilmunya. Kemudian orang tersebut mencari orang alim yang banyak ilmunya, lalu ditunjukkan kepada seorang rahib dan ia pun langsung mendatanginya. Kepada rahib tersebut, ia berterus terang bahwasanya ia telah membunuh sebanyak 99 orang dan apakah tobatnya itu akan diterima. Ternyata rahib itu malah menjawab,
taubatmu tidak akan diterima. Akhirnya laki-laki itu langsung membunuh sang rahib tersebut hingga genaplah kini 100 orang yang telah dibunuhnya. Kemudian laki-laki itu mencari orang lain lagi yang paling banyak ilmunya. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang alim yang mempunyai banyak ilmu. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang alim yang banyak ilmu ini, kepada orang alim tersebut, laki-laki itu berkata, saya telah membunuh 100 jiwa orang atau 100 orang. Apakah tobat saya akan diterima? Orang alim tersebut menjawab, ya, tidak ada penghalang antara tobatmu dan dirimu. Pergilah ke daerah ini dan itu, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka dan janganlah kamu kembali ke daerahmu. Janganlah kamu kembali ke daerahmu karena daerahmu itu termasuk lingkungan yang buruk. Maka berangkatlah laki-laki itu ke daerah yang telah ditunjukkan tersebut. Di tengah perjalanan menuju ke sana, laki-laki itu pun meninggal dunia. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab saling berbantahan untuk memutuskan kira-kira si orang ini yang telah membunuh 100 termasuk orang yang dirahmati atau yang mendapatkan azab. Maka malaikat rahmat berkata, orang laki-laki ini telah berniat pergi ke suatu wilayah untuk bertobat dan beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Maka malaikat azab membantah, bukankah ia belum berbuat baik sama sekali ketika dia ingin bertobat atau menuju ke suatu tempat. Akhirnya datanglah seorang malaikat yang berwujud manusia menemui kedua malaikat tersebut yang sedang berbantahan itu. Maka keduanya meminta keputusan kepada malaikat yang berwujud manusia tersebut dengan cara yang terbaik. Orang tersebut pun berkata, ukurlah jarak yang terdekat dengan orang yang meninggal dunia ini dari tempat berangkatnya hingga tempat tujuannya. Diukur antara tempat berangkatnya sampai ke tempat tujuannya. Manakah yang terdekat? Maka itulah keputusannya. Manakah yang paling terdekat? Ternyata dari hasil pengukuran mereka itu terbukti bahwa orang laki-laki tersebut meninggal dunia lebih dekat dengan tempat tujuannya. Dengan demikian orang tersebut berada dalam genggaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis riwayat Imam Muslim. Lihatlah jamaah bagaimana ia diperintahkan menuju ke sebuah negeri, sebuah tempat yang baik dan tidak kembali ke negerinya. Seandainya dia diperintahkan untuk ke negeri namun dia berubah pikiran, dia kembali, dia tidak istiqomah, ya, dia tidak continue dengan jawaban yang diberikan seorang yang alim ilmu tersebut, maka dia akan meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan rahmat. Tapi dia berangkat ke negerinya, berangkat ke tempat tujuannya dari negerinya yang buruk tersebut, karena ini merupakan salah satu faktor penting ya untuk berbuat atau menjadikan kita istiqomah di atas tobat kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan di sesi berikutnya. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya, dan jamaah pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel semakin eksis, dan pemirsa masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ahmad Kamil MPD dengan materi 5 manfaat berteman dengan orang-orang soleh. Apa dan bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh narasumber, namun masih ada 2 poin yang akan dijelaskan. Untuk itu pemirsa kita ikuti kelanjutannya. Silakan Ustaz. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang keempat, poin yang perlu kita ketahui bahwa manfaat berteman dengan orang-orang yang soleh, yaitu kita akan mendapatkan naungan Allah di yaumil kiamah nanti.
mendapatkan naungan Allah yang dimana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang sangat baik ketika kita di yaumil kiamah nanti. Kemudian yang kelima, kita akan mendapatkan syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat yang dimana syafaat ini sangat dinanti-nantikan oleh kita semua ya kaum muslimin ketika di yaumil kiamah nanti. Maka inilah yang perlu kita ketahui, karena sangat penting kita mengetahui ini, sebab akhir-akhir ini ya memang banyak sekali kasus-kasus orang yang terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, terpengaruh dengan teman yang buruk, akhirnya melakukan hal-hal yang buruk ya, hal-hal kemaksiatan yang di luar dari nalar kita ya, itu kemaksiatan yang disebabkan oleh teman-teman atau orang-orang yang buruk. Maka inilah yang bisa kami sampaikan 5 poin ya, semoga bisa dijadikan pelajaran ya buat kita, jadikan manfaat, diambil sebagai pelajaran untuk kita agar bisa terhindar dari teman-teman yang buruk dan bisa mendapatkan teman-teman yang soleh. Iya. Sahabat pemirsa di rumah, yaitu buah dari berteman dengan orang-orang soleh, yaitu tadi yang disampaikan oleh narasumber bahwasanya ada 5 poin, yaitu kalau kita berteman dengan orang soleh akan mengarahkan kita ke jalan yang benar, yaitu akan menjadi benteng dari setan dan akan menjaga agar kita tetap istiqomah, yaitu yang keempat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima mendapatkan syafaat di akhir nanti. Dan pemirsa yang sama berbahagia, saya ingin bertanya-tanya ini sama narasumber ya. Ustadz boleh ya Ustadz ya? Ya, silakan. Ya, tadi kan bagaimana cara kita berteman dengan orang yang soleh ya Ustadz, manfaat-manfaatnya. Terus kalau tadi berteman dengan orang, terus sekarang saya ingin bertanyakan bagaimana dan apa bahayanya jika kita berteman dengan orang yang tidak soleh atau orang buruk, Ustaz? Ya, baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentunya berteman dengan orang soleh akan mendapatkan banyak manfaat. Sebaliknya, berteman dengan orang yang tidak soleh akan mendapatkan banyak keburukan ketika kita di dunia. Yang tadi ya mungkin Ustadz berikan contoh yang apa? Pandai besi ya? Ya, pandai besi. Ketika kita berteman dengan pandai besi ya, bisa jadi baju kita terbakar oleh api, percikan api, atau paling tidak kita mencium aroma yang tidak sedap, aroma pembakaran api ya. Kita ketika berteman dengan penjual parfum, kita bisa jadi membeli parfum darinya atau kita bisa mencium atau terdapat percikan harum ya dari penjual parfum tersebut. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran juga dari kisah yang kita mungkin sering dengar ya, ketika pamannya Nabi Abi Thalib ketika ingin meninggal dunia ya. Ini di akhir hayat, ketika ingin meninggal dunia itu ada pembesar-pembesar kaum Quraisy ya, yang sudah hadir di rumah Abi Thalib. Ketika itu Nabi SAW datang dan hadir di situ pembesar Quraisy. Ketika itu Nabi SAW menyampaikan kepada pamannya dengan ucapkanlah la ilaha illallah, maka aku akan menjadi saksi memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran kita ya, ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, ketika ingin meninggal dunia ya, bisa jadi nanti orang-orang yang soleh akan berkumpul ya di sekitar kita, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, menuntun kita. Ya, menuntun kita. Namun ketika kita berteman dengan orang yang tidak soleh, di akhir hayatnya kita akan dituntun dengan hal-hal yang buruk, sehingga kita bisa jadi meninggal dengan su'ul khotimah. Yang kita harapkan kita bisa meninggal dengan husnul khotimah, akhir ucapan kita la ilaha illallah. Maka itu bahaya dari kita berteman dengan orang-orang yang tidak soleh. Terus tadi juga Ustadz, diantaranya tadi yaitu buah dari teman dengan orang-orang yang soleh, poin keempat yaitu mendapat naungan Allah. Ya. Hanya berteman dengan orang soleh mendapat naungan dari Allah. Apa itu maksudnya Ustadz? Naungan apa? Terus teman yang bagaimana sampai
segitu besarnya ya janji Allah. Silahkan Ustaz. Ya, jadi kita ketika berteman dengan orang soleh ya, Nabi SAW mengatakan kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada hari kiamat kelak, mana orang-orang yang soli yang mencintai karena keagunganku, yang saling mencintai karena keagunganku. Maka hari ini, kata Allah, hari ini akan aku naungi mereka dengan naunganku, hari di mana tidak ada naungan lagi selain naunganku. Maka di yaumil kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mencari orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang soleh yang saling mencintai karena keagunganku. Tentunya orang-orang yang tidak soleh, mereka tidak saling mencintai. Bisa jadi mereka saling hasad di antara mereka, saling membenci di antara mereka. Namun karena tuntutan ini dan itu, mereka harus berteman dengan orang yang buruk. Namun ketika orang-orang soleh dia berteman, tentunya mereka akan saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terus ini Ustadz, saya pernah dengar juga ceramah seorang Ustadz ya, bahwasanya nanti itu kan semua terkumpul di saat nanti di padang mahsyar ya Ustadz. Iya, adakah tanda orang-orang soleh itu nanti dikumpulkan begitu Ustadz katanya? Iya. Benar kan? Tanda-tanda orang yang soleh ketika di yaumil kiamat nanti, salah satu contoh ya, orang yang sering sholat, yang ketika berwudu ya, berwudu itu bekas-bekas wudunya akan bercahaya. Jadi saksi ya Ustaz, ya, akan bercahaya. Dia ini sering sholat ya, sering berwudu. Tentunya orang yang sering sholat pasti sering berwudu. Semakin banyak dia berwudu, semakin bercahaya. Maka para ulama mengatakan bisa jadi ya, ketika kita berwudu kita kasih lama-lama ya, kasih perlama kita punya wudu basuhannya, sehingga itu akan menjadi lebih bercahaya ketika di yaumil kiamat. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain, misalnya seorang muazin ya, itu lehernya akan panjang ya, seorang penghafal Al-Qur'an misalnya, dia orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang terangnya seperti matahari, yang lebih terang dari sinar matahari. Orang yang soleh akan bersama dengan orang yang mahir membaca Al-Quran ya, bersama dengan malaikat yang agung lagi tinggi ya, ma'as-safaratil kiramil barara, kata Nabi, bersama dengan orang-orang yang paling tinggi. Orang-orang yang menghafal Al-Quran ya, ketika di yaumil kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Nabi, di yaumil kiamat nanti orang-orang penghafal Quran ini akan dipanggil, bacalah ya, warattil ya, dan tertillah sebagaimana kalian mentertilkannya di dunia, karena posisi kalian di surga nanti sebagaimana batas akhir hafalan Al-Quran kalian. Jadi semakin banyak ya kita menghafal Al-Quran, posisi kita akan semakin tinggi. Batas akhir ya, hafalan kita. Kalau ini Ustaz, kalau tidak hafalan, hanya sebatas tadarus mengaji saja, itu berarti tidak ada batasan itu. Tidak mempunyai ini bagaimana? Ya. Dalam hadis ini dikhususkan bagi para penghafal Al-Quran ya. Iya. Namun tentunya orang yang membaca Al-Quran ada pahalanya tersendiri ya. Tentunya ada rahmat sendiri yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran misalnya, ya dia akan mendapatkan 2 pahala. Itu baru di dunia mendapatkan 2 pahala. Terlebih lagi di akhirat nanti, tentunya Allah maha luas rahmatnya, maha pemurah ya, memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang betul-betul ingin berbuat baik ya. Di dunia dia terbata-bata ya, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama, pahala karena dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Pahala kedua yaitu pahala yang terbata-bata. Ya, terbata-batanya. Masya Allah. Yang penting ada kemauan ya. Betul. Tadi itu kan yang baik-baik. Terus saya sudah bertanya apa bahayanya berteman buruk, tadi Ustaz sudah jelaskan. Terus sekarang saya ingin tanyakan, apa saja sifat teman yang baik? Apa saja sifat teman yang baik? Ya, tentunya ya, sifat teman yang baik akan kita lihat ya, mudah bisa kita lihatnya ya. Salah satunya ya, banyak sifat-sifat yang perlu kita lihat, namun secara umum ya, sifat yang bisa kita lihat
untuk teman-teman yang baik ini teman-teman yang berakal, yang punya akal ya, yang punya akal sehat ya. Tentunya indikatornya apa? Ketika dia berbuat sesuatu, dia berpikir dulu apakah ini baik atau buruk ya, apakah perbuatannya ini melanggar syariat ataukah tidak. Kemudian yang kedua, dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang baik. Belum cukup kalau dia hanya mempunyai akal, namun dia punya akhlak tidak bagus ya. Dia bisa berpikir tapi dia suka marah-marah ya, atau dia tidak sabaran ya. Bisa jadi dia berteman namun dia tidak menghargai pendapat temannya. Ini secara umum ya, secara umum kita bisa melihat orang-orang yang berakal ya, orang-orang yang berakal tidak melakukan sesuatu ya kecuali itu memang betul-betul bermanfaat ya, betul-betul manfaat. Dia bisa melihat sesuatu manfaat yang diambil ketika melakukan keburukan. Tentunya dia akan bisa melihat dampak dari keburukan tersebut. Ya itu. Yang jelas kita harus berbaik atau hati-hati. Tapi kalau di pelajaran sekolah itu kan ada yang mengatakan bahwasanya pilih teman tidak usah pilih-pilih, berteman tidak usah pilih-pilih. Tapi nanti Ustadz dijawab ya. Kita lanjutkan kembali. Sahabat pemirsa Mutiara Islam dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam programnya CWM Channel. Dan pemirsa masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Ahmad Kamil MPD dengan materi yang sangat menarik yaitu tentang 5 manfaat berteman dengan orang-orang soleh. Apa dan siapa-siapa saja yang dikatakan orang soleh, teman. Mudah-mudahan pemirsa sahabat Mutiara Islam terutama khususnya kaum muslimin dan muslimat dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber supaya tidak salah memilih teman. Dan pemirsa, tak terasa kita di penghujung acara, namun masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber. Untuk itu pemirsa kita ikuti kelanjutannya. Ustadz, boleh dong Ustadz tadi tanya ya Ustadz tentang apa tadi ya? tentang apa tadi, saya lupa lagi. Ini saja Ustadz. Apa tadi ya? Bagaimana orang tua mungkin ya, orang tua melihat atau mengawasi orang tua agar anaknya terhindar dari teman-teman yang buruk Ustadz. Iya. Apa yang dilakukan, apa sebagai orang tua apa yang harus dilakukan orang tua agar anaknya terhindar dari teman-teman buruk, teman-teman yang buruk. Silakan Ustadz. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan ya, di sekolah mungkin ada yang pilih-pilih teman ya. Pilih-pilih teman ya. Sekarang ini orang tua memang pusing Ustadz menghadapi anak-anak sekarang, tidak seperti zaman dulu. Iya betul. Jadi memang pengaruhnya ini sekarang bukan hanya ada di lingkungan rumah saja ya. Iya betul. Namun lebih parahnya lagi ada lingkungan di HP ya. Di HP, media sosial ya, dan lain sebagainya. Ini yang sangat sulit untuk dibendung. Ketika kita mendidik anak-anak kita ya, misalnya kita tentunya harus bisa melihat dengan siapa anak kita berteman ya. Kita orang tua tentunya harus bisa memilih-milih teman juga ya. Tentunya memilih-milih teman yang soleh ya, yang soleh. Memilih teman, kalau memilih teman untuk anaknya Ustadz, biasanya kalau SD masih bisa kita ikuti. Kalau sudah SMP, SMA susah Ustadz. Iya betul. Nah, ini masa remaja ini yang memang perlu untuk kita lebih ekstra lagi untuk pendidikan. Jadi ya bisa jadi ya, kalau dalam pendidikan itu faktor pendidikan anak ada di 3 tempat, di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekolahnya, dan pergaulannya atau ya orang tuanya sendiri. Jadi dan sekarang di zaman ini ya, ada di HP juga ya, pergaulan di HP yang perlu juga untuk diperhatikan. Maka
terkadang ada istilah di anak-anak ya, anak-anak itu mau gaul sama siapa saja ya, mau gaul sama siapa saja, atau jangan, biasanya teman-temannya mengatakan jangan kupar, kurang pergaulan ya, kurang pergaulan, sehingga anak-anak kita ini kadang terbakar ya, ingin berteman dengan siapa saja ya, akhirnya di media sosial dia berteman dengan siapa saja yang tidak tahu ya, tidak kenal siapa, dari mana asalnya ya. Ini yang bisa menjadi bahaya buat anak-anak kita ya, gara-gara takut ya disebut dengan kuper ya, akhirnya bergaul dengan siapa saja ya, akhirnya bisa jadi dia tersesat di jalan ya. Padahal kalau kurang pergaulan dengan orang-orang yang buruk itu justru bagus ya, kurang pergaulan ya, kuper dengan orang-orang yang buruk itu bagus, tapi kalau kuper kurang pergaulan dengan orang-orang yang soleh itu justru tidak bagus. Jadi ada dua ya, kuper dengan orang-orang yang buruk itu justru bagus, dan kuper dengan orang-orang yang soleh itu justru tidak bagus. Maka semestinya bergaul dengan orang yang soleh bisa menambah keilmuan kita, bisa menambah keimanan kita ya, sehingga kita bisa memfilter ya, atau menyaring mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang buruk. Dan kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini poin penting yang perlu kita ketahui, bahwa kita orang tua perlu terlebih dahulu menjaga diri kita ya, kita mensolihkan diri kita sebagai orang tua terlebih dahulu, sebagai contoh buat anak ya, sebagai contoh buat anak-anak kita, dan wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ketika kita sudah menjadi contoh bagi keluarga kita, maka kita menjadi soleh terlebih dahulu, maka bisa menjadi contoh buat untuk anak-anak kita. Maka jangan bermimpi ya, mungkin orang-orang yang ingin orang tuanya pemabuk, anaknya jadi soleh ya, akan turun ya ke anaknya ya, anaknya orang tuanya mabuk, suka mabuk, orang tuanya juga bisa jadi agar anak-anak kita terhindar dari bergaul atau berteman dengan orang-orang yang salah ya Ustadz ya, tentunya ya. Iya, tadi kan saya yang sempat break tadi menanyakan bahwasanya di dalam sekolah itu kan ada pelajaran juga yang mengatakan tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, itu bagaimana itu Ustadz? Apa barang kata-kata itu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang? Iya, tidak boleh pilih-pilih teman. Ini dalam hal apa namanya, ketika kita bersama atau circle kita atau lingkungan kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Namun ketika di situ bercampur ya dengan orang-orang yang soleh, antara yang soleh dan tidak soleh, tentunya kita harus memilih. Dan ini kewajiban kita memilih, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menyuruh kita untuk mencari teman-teman yang soleh. Ya, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan bersama dengan agama teman dekatnya. Maka jangan sekali-sekali kita menjadikan orang yang tidak soleh itu sebagai teman akrab kita. Nah, itu. Terus ini Ustadz, ada lagi yang tadi Ustadz mengatakan bahwa HP ya. Itu juga saya juga pusing Ustadz dengan itu ya. Dampak dari gadget bagi anak-anak. Seperti orang tua sekarang itu seperti buah si malakama. Orang tidak kasih HP, penting sekarang. Dikasih HP jadi begitu. Bagaimana solusi yang terbaik ini mungkin di dalam Islam, atau Ustadz sendiri sebagai pengajar? Ya, tentunya HP ya, atau alat elektronik yang sekarang ya, kecanggihan teknologi sekarang ini tentunya bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi buruk ya, atau menjadi hal yang bisa merusak kita. Kalau HP ini dipegang oleh orang dewasa ya, tentunya permasalahannya akan sedikit mudah, karena orang dewasa bisa mengetahui mana yang buruk, mana yang baik. Ya, dia akan menggunakan teknologi tersebut dengan hal ke arah yang baik ya. Namun ketika anak-anak tentunya akan hajar saya semua
ini yang mana buka baiknya, semua. semuanya dibuka. Apalagi YouTube ya, YouTube kalau Iya, dibuka itu itu lagi, kadang Ustaz. dibuka satu, yang satu Semua muncul keluar, muncul betul. semua. Begitu semakin diklik semakin muncul ya, semakin klik semakin muncul. Nah ini yang kita khawatirkan. Masya Allah. Untuk anak-anak mungkin pikirannya belum sampai ke maksiatan Jauh-jauh lah. ya, belum sampai ke jauh. Tapi karena Namun ini akan berdampak ke depannya nanti, akan berdampak ke depannya, dia akan terbiasa dengan hal-hal tersebut. Akhirnya hal-hal yang itu ketika dewasa nanti dia akan bilang, oh ini biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Betul. Namun memang ya terkadang ketika anak-anak ya di atas fitrahnya yang suci ya, yang mesti lurus ya, ini akan rusak ketika ada faktor-faktor eksternal, faktor-faktor lingkungan ya. Kita mungkin bisa melihat ya kasus-kasus baru-baru ini ya yang menimpa anak-anak di bawah umur ya. Ya, betul. Itu terpengaruh oleh lingkungannya yang mempengaruhinya Lingkungan ya. dan orang tua Ya, yang orang memang tuanya malas tahu malas tahu. tidak memilih ya, atau tidak mengajarkan Itu dengan sudah. baik, akhirnya terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, Ustaz. Seperti itu. Maka Kita miris sekali sebagai orang tua. ya, maka penggunaan HP untuk anak-anak ini perlu pendampingan orang tua. Iya. Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya, dan poin terakhir yaitu tentang, karena Ustadz sebagai pendidik juga, bagaimana cara kita mendidik anak agar menjadi anak yang soleh, sekalian dengan closingnya. Silakan Ustadz. Ya, bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Mendidik anak-anak kita tentunya kewajiban kita sebagai orang tua, dan pendidikan yang sangat penting bagi anak-anak kita yaitu pendidikan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat contoh dari kisah-kisah di Al-Quran ya, kisah Luqman ya, ketika mengajar anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah berbuat syirik kepada Allah. Ini pelajaran penting bagi kita, mendidik anak mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sudah mengenal Allah ya, dia akan menjaga syariat-syariat Allah, tidak akan berbuat maksiat. Ketika dia menjaga syariat Allah, kata Nabi SAW, ketika dia menjaga agama Allah, Allah pun akan menjaganya. Ihfazillah yahfazka. Menjagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu. Inilah poin-poin penting yang perlu kita ketahui, sebab kita tidak bisa terus-terusan mengawasi anak kita. Betul. Ya, kita harus bisa menanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi kita, ya. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Iya. Mungkin dengan closingnya kan Ustadz? Iya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik untuk bisa mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan teman-teman yang soleh, dan kita bisa istiqomah ya, berjalan di atas syariat Allah hingga ajal menjemput, dan kita bisa menjadi suri toladan bagi anak-anak kita ya, anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang agak sulit-sulit, kita takut khawatir sama menjaga anak, kasih masuk aja di SDTKI. SDTKI Cahaya Islam Papua kilometer 8 ya Ustadz ya. Dan alhamdulillah Ustadz, untuk ilmunya, untuk wawasannya, mudah-mudahan sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada dapat memahami dan dapat melaksanakan apa yang disampaikan oleh narasumber kita untuk menjaga dan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik tentunya, lingkungan yang baik tentunya, agar membawa kita ke depannya lebih baik, keluarga kita lebih baik. Amin. Dan pemirsa, tak terasa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan untuk kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya saya pamit, Tati Sulastri, bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ahmad Kamil MPD, dengan seluruh kru CWM Channel mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan insya Allah kita dapat dipertemukan di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.